Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 22031037 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan kewirausahaan. Nah, sebelum masuk ke dalam topik pengembangan kewirausahaan, kita harus tahu dulu bagaimana ciri-ciri menjadi seorang wirausahawan. Adapun beberapa ciri-ciri dari seorang wirausaha, yang pertama yaitu wirausahaan yang berhasil. Seorang wirausaha yang sukses pasti memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Artinya, untuk menjadi seorang wirausahaan yang sukses harus mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Pandangan yang tidak hanya berhenti pada hari ini, tetapi memikirkan bagaimana dan beberapa langkah untuk kedepannya. Mau melakukan apa, dengan siapa, dan bagaimana ataupun sebagaimana mestinya harus dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian itu pastinya dalam bentuk rencana-rencana yang sudah didesain sedemikian rupa. Selanjutnya, untuk menjadi wirausahaan yang sukses, sebagai seorang wirausahawan, kita harus menjadi orang yang bekerja keras, tidak mudah patah semangat, dan tidak hanya ingin mencari cara yang mudah. Sebelum berhasil, tidak akan pernah mau berhenti. Seberat apapun resiko, pasti berani bertanggung jawab. Karena ciri berikutnya dari kewirausahaan itu adalah orang memiliki tanggung jawab yang besar atas segala aktivitas yang dilakukan. Jadi, bukan untuk sembunyi ketika ada suatu kondisi di mana yang kita lakukan itu ada risikonya. Adapun jawabkan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Wirausahaan yang sukses dan berhasil, dia akan berani untuk berada di depan dan menunjukkan bahwa memang dia yang melakukan, maka dia akan bertanggung jawab dan menyelesaikannya. Nah, pada wirausahawan, komitmen tidak bisa diragukan lagi, karena orang-orang yang berhasil biasanya adalah orang-orang yang cenderung memiliki komitmen yang tinggi. Komit setia terhadap janji yang dibuat. Komit terhadap apapun yang dibuat, dia akan melakukan itu sampai tuntas. Maka sebelum berhasil, belum akan berhenti. Juga mampu mengembangkan sekaligus memelihara hubungan baik dengan siapapun, dengan berbagai pihak, tidak pernah memandang bulu. Artinya, membangun komunikasi yang baik untuk terus mengembangkan relasi dengan siapapun. Karena kita tidak bisa dan tidak akan pernah bisa memprediksi dengan siapa peluang itu suatu saat akan kita dapatkan, siapa yang akan menjadi relasi kita, siapa yang akan menjadi konsumen, atau justru yang akan membantu kita dalam melakukan dan mengembangkan usaha kita. Semakin besar relasi yang kita punya, semakin memudahkan kita dalam melakukan usaha dan untuk membangkitkan atau mengembangkan usaha itu pada suatu saat kelak. Itulah beberapa di antara syarat-syarat yang diperlukan sebagai ciri dari seorang wirausahawan yang sukses dan berhasil. Adapun beberapa cara dan faktor yang biasanya ditempuh seseorang dalam merintis dan memulai usahanya sebagai seorang wirausaha, yaitu faktor pertama, yaitu faktor keluarga. Jika keluarga dari seorang pengusaha atau wirausahaan, maka akan memudahkan usaha yang akan kita buat. Yang kedua, dalam memulai usaha, adapun cara lainnya yaitu sengaja terjun menjadi pengusaha, menyiapkan diri, berniat berani mencoba, artinya mencari lingkungan orang-orang atau justru mempelajari secara detail dengan mulai atau melihat usaha apa yang ingin kita geluti. Kita pelajari itu, kita rasakan, kemudian bagian per bagiannya kita telusuri dan kita lakukan. Yang ketiga, adapun cara yang dilakukan itu cara iseng-iseng. Nah, melakukan sesuatu di luar kebiasaan yang pernah kita lakukan, tapi ternyata itu berhasil di luar kendali ekspektasinya. Ternyata sesuatu yang dimulai dengan keisengan bisa juga sangat menghasilkan yang sangat luar biasa. Misalnya pada generasi kita yang melakukan bisnis online, dengan memanfaatkan kreativitas yang ada dapat menghasilkan uang yang sangat banyak, padahal itu awalnya cuma iseng-iseng. Nah, yang keempat, ada pula cara yang coba-coba. Dengan sedikit modal, teman ngajak kita coba gitu. Kadang sesuatu kita uji coba, yang kita coba-coba ternyata menghasilkan, menyenangkan dan menghasilkan banyak di luar ekspektasi kita. Cara kelima yaitu cara terpaksa. Misal dari faktor keturunan, yaitu nggak ada yang lain daripada kita atau
mau tidak mau harus melakukannya. Kadang-kadang juga berhasil. Nah, itulah tadi beberapa cara yang dapat kita lakukan. Nah, ada pula nih, jika kita ingin yang menjadi profesionalnya, minimal ada 3 cara yang kita mulai dalam usaha. Yang pertama, dengan mendirikan usaha baru. Artinya, benar-benar didesain mendirikan usaha baru dengan sengaja. Yang kedua, membeli perusahaan yang sudah ada dengan harga yang sudah ditentukan. Dengan membeli perusahaan yang ada, kita menjadi lebih mudah promosi, tidak perlu mencari karyawan, dan kita hanya tinggal masuk sebagai pemilik, yang sebagai orang yang memiliki usaha. Yang ketiga yaitu sistem kerjasama manajemen dengan sistem waralaba yang sekarang ini sangat banyak dilakukan. Nah, itulah beberapa cara kalau kita ingin melakukannya secara profesional. Yang paling menentukan bidang usaha yang akan dilakukan itu adalah minat dan bakat, modal, waktu, laba, dan pengalaman. Nah, itulah yang sangat diperlukan. Adapun yang pertama, minat dan bakat itu harus ada. Artinya passion dan tekanan memang harus ada. Yang kedua, waktu. Waktu harus dimiliki, tidak bisa setengah-setengah karena semuanya harus dilakukan secara fokus karena kita baru memulai. Yang ketiga, pengalaman. Kita harus punya pengalaman dari pribadi ataupun dari pengalaman-pengalaman orang lain. Semakin tinggi faktor pengalaman, semakin memudahkan kita mengembangkan niat dan kapasitasnya dalam berwirausaha. Terkait modal, dapat bekerjasama dengan keluarga, teman, rekan, ataupun dengan usaha sendiri mencari sumber-sumber modal dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan seseorang dalam menjalankan usahanya. Yang pertama, data atau informasi yang tidak lengkap, harus mengetahui tentang badan hukumnya. Itu sangat penting karena biar tidak terjadi kegagalan dalam usaha kita. Yang kedua, salah perhitungan. Bisa menyebabkan collab. Tidak selamanya apa yang cocok di daerah orang lain kita lakukan di tempat kita itu tidak selamanya cocok. Jangan salah perhitungan. Nah, perlu juga buat kita sebenarnya dalam memulai usaha melakukan analisis kebutuhan usaha, sehingga hal-hal yang harus dipenuhi dari awal hingga perusahaan kemudian beroperasi harus dianalisis sedemikian rupa kebutuhan usahanya. Nah, modal. Pada prinsipnya modal itu ada 2. Yang pertama, modal dalam bentuk materi atau uang. Artinya ini diperlukan sebagai syarat untuk memulai sebuah usaha. Yang kedua, modal keahlian atau skill. Besar kemungkinan ketika kita ingin berhasil, carilah usaha-usaha yang memang di fashion kita, yang emang kita udah memiliki skillnya. Nah, pada prinsipnya ada juga 2 jenis dari modal usaha yang bisa kita kenali. Yang pertama, modal investasi. Nah, modal investasi ini digunakan dalam waktu jangka yang panjang. Dan yang kedua adalah modal kerja. Itu kebalikan dari modal investasi tadi, di mana digunakan dalam jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam konteks proses produksi. Nah, itulah tadi tentang modal. Selanjutnya kita akan membahas untuk memperoleh modal usaha perlu diperhatikan minimal 4 hal. Yang pertama, tujuan usaha. Apa tujuan usaha yang akan kita lakukan, bagaimana tujuan kedepannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, masa atau waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal yang akan digunakan. Karena jika di awal kita untuk meminjam modal kepada orang lain dalam membangun usaha kita harus tahu dulu bagaimana kita kedepannya untuk mengembalikannya kembali. Nah, yang ketiga, seberapa besar biaya yang sebenarnya diperlukan secara matematis. Kita harus memprediksi seberapa besar dan seberapa butuhkah kita dalam melakukan prediksi tersebut agar tidak salah perhitungan. Yang keempat, estimasi keuntungan yang akan didapatkan. Nah, setelah kita memikirkan tujuan, waktu pengembalian, berapa besar biaya yang diperlukan, kita harus juga perlu memperhatikan aspek estimasi keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, itulah 4 hal yang harus kita perhatikan dalam memulai usaha. Selanjutnya, yang kita pikirkan itu selain dari semua yang sudah saya sebutkan tadi adalah yang paling pentingnya juga nih, yaitu tempat. Nah, tempat ini harus strategis dan nyaman, apalagi parkirannya, agar konsumen kita merasa lebih aman dan nyaman dan ingin menetap dalam jangka waktu yang lama, sehingga juga menarik konsumen-konsumen lain untuk berbelanja ke tempat kita gitu.
Nah, desain interiornya, kursi, meja, dan lain sebagainya juga harus diperhitungkan secara rinci. Nah, penentuan layout perlu dilakukan secara cermat dan sedikit waspada karena perlu mempertimbangkan kenyamanan, keindahan, dan keamanan konsumen. Nah, maka dalam menentukan lokasi harus mengetahui yang pertama jenis usaha yang kita lakukan, yang kedua seberapa dekat e, tempat kita itu dengan konsumen, yang ketiga bahan baku yang diperlukan apakah memakan energi lagi atau tidak, yang keempat ketersediaan tenaga kerja, dan yang kelima adalah sarana dan prasarana. Nah, itulah yang sangat dibutuhkan dalam menentukan lokasi yang akan kita tentukan. Baiklah, sekian dulu dari presentasi saya kali ini. Jika ada salah dan katanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.